Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan sekarang aku masih berada di Gias 2023. Jadi di video kali ini kita akan melihat, jadi aku akan mengajak teman-teman buat melihat bis-bis double decker baru yang ada di Gias 2023 karena di Gias 2023 ini ada 3 bus double decker baru. Yang pertama dari karoseri Adi Putro dan busnya sudah ada di belakangku sekarang. Yang kedua ada dari karoseri Laksana, ada di seberang kita, dan juga ada karoseri Tentrem yang di seberang kita juga. Jadi aku mau ajak teman-teman buat ngeliat bus-bus baru tersebut, apa sih bedanya, dan kira-kira menurut teman-teman mana yang paling bagus, mana yang terbaik. Jadi kita langsung mulai aja dengan bus yang berada di belakang kita, miliknya Adi Putro. Let's go! Nah, jadi sekarang kita sudah berada di depan bus double decker dari karoseri Adi Putro. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku review ini, jadi ini Jetbus 5 yang SHD, ini ada yang single glass, ada yang double glass. Bisa tonton di video sebelumnya nih, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, jadi sekarang kita langsung lihat aja. Ini dia double decker Jetbus 5 SDD ya, kode bodinya Jetbus 5 SDD double decker miliknya Adi Putro. Jadi seperti yang kemarin, itu di bagian lampunya sama. Jadi bagian lampunya seperti ini, ada alis yang menyambung dari kiri sampai ke kanan, ada lampu sennya yang running di sini. Di sini juga ada lampu sen yang running, terus lampu sen yang di atas, ini yang kemarin dibilang flip-flop nih. Jadi dia gantinya, jadi dia nyalanya gantian kiri kanan untuk yang di bagian spionnya. Terus di bagian topinya, ini aku lihat kayaknya dia makin mengecil di bagian topinya karena Adi Putro sekarang juga kayaknya pengen bikin view experience dari penumpangnya jadi lebih bagus. Jadi semua topi-topinya itu di bagian atas ini dikecilin sama Adi Putro. Terus bagian sini masih sama aja seperti yang kemarin kita sudah review. Ada logo Volvo-nya di sini karena bus ini menggunakan sasis dari Volvo, yaitu Volvo B11R 450 horsepower yang terbaru. Kita lihat ke samping yuk. Nah, sampingnya seperti ini ya. Karena dia double decker, jadi di bagian sininya dia ada kaca yang kecil sini ya. Ini kan nantinya sepertinya mau dibikin slipper di bagian sini. Jadi kacanya dia agak naik, agak mengecil dibanding kaca yang di bagian belakang sininya. Bagasi, tidak ada bagasinya kalau yang di sini karena di bagian sini dimaksimalkan untuk si penumpang yang ada di dalamnya. Jadi bagasi dari bus ini itu ada di bagian sini. Ini bagasinya inilah pokoknya kalau bus double decker, dia ada di sebelah sini di atas bannya persis. Tuh. Dia juga velgnya sudah diganti menggunakan velg Alcoa, jadi kinclong sekali velgnya, dan liverinya memakai livery anniversary 50 tahun karoseri Adi Putro. Dan katanya bus ini nanti ketika sudah jalan pun liverinya tidak dirubah, masih pakai livery yang ini. Jadi keren banget, ikonik banget. Kita ke belakang. Seperti yang kemarin kita sudah review, tapi dia tuh posisinya agak ke bawah ya karena dia double decker. Jadi posisi lampunya dia agak ke bawah dibanding dengan yang SHD ataupun yang MHD mungkin ya. Tuh, di posisinya agak ke bawah. Bagian belakangnya juga sama, di sininya dia sudah tidak ada double muffler lagi, garnish double muffler di situ, jadi sudah sama juga yang seperti yang SHD kemarin. Good. Tapi kalau double decker gede banget dong di sini grillnya. Karena di bagian sini nih, kalau double decker itu adalah AC. Jadi mesinnya di sini, AC-nya di sini. AC-nya AC belakang. Karena kalau di bagian atas nggak mungkin, karena tingginya sudah 4 meter lebih. Seperti itu aja sih di bagian luarnya. Yang spesial dari bus ini adalah di bagian dalamnya. Yuk, kita masuk ke bagian dalam dari bus double decker ini. Bagian dalamnya. Sih, Mbak. Ya, ini dia bagian bawah dari bus double decker. Jadi, ini di sini cuma ada 4 kursi saja, yang ini nantinya mungkin akan dirubah karena nggak mungkin banget di bagian sini cuma ada 4 kursi. Dan sama seperti yang SHD kemarin, di bagian atasnya ini dia kayak di kedalamin lagi 10 cm 10 cm. Jadi kita kalau jalan di sini itu lebih lega. Terus juga louvre AC-nya sudah baru juga sama seperti yang kemarin. Dan di sini ini nih kosong begini nih. Ini kayak bagasi tambahan gitu, tapi ini sepertinya akan dirubah menjadi sleeper nantinya. Tuh, karena nggak mungkin banget nih kosongan begini. Gitu sih teman-teman. Dan di sini kursinya dia kursi jomblo semua ya. Jadi cuman ada satu kursi aja di sini. Dan ini kursi terbaru buatan Aldila nih kalau nggak salah. Ya, buatan Aldila. Terus dia di sini ada apa namanya buat kaki kita footrest ya.
Jadi kalau kita naik bus ini, kita bisa naikin kaki kita ke sana, terus selonjoran deh. Enak banget. Terus juga di kursinya, ini ada meja lipatnya teman-teman. Tuh, meja lipatnya seperti ini. Oke, good. Bagian bawahnya. Kalau di bagian atasnya itu harusnya sama aja ya, sama kayak di bawah. Tapi kita lihat aja di bagian atasnya seperti apa. Tapi sebelum kita ke atas, di bagian bawahnya ini ada yang spesial. Yang spesial lagi dari bus ini adalah di bagian toiletnya. Jadi toilet ini dia by request. Jadi ini bukan toilet bawaan Adiputro. Dia di request sama PO yang membeli bus ini. Jadi kita bisa lihat di bagian toiletnya. Nah, ini toiletnya. Tuh, dia beda ya. Di sebelah kanannya ada kompartemen penyimpanan tuh ya. Buat sabun-sabun mungkin taruh situ. Dan ada showernya di sebelah kiri. Coba ke kiri. Nah, ada showernya. Mungkin ada penumpang yang pengen mandi di jalan ya. Bisa pakai shower itu. Gitu. Jadi ini toiletnya custom, teman-teman. Bukan toilet bawaan spek standarnya Adiputro. Spek bawaan Adiputronya seperti yang kemarin kita sudah review di bus yang kemarin lah, video kemarin. Jadi kalian bisa tonton yang itu. Untuk spek standarnya dari Adiputro Jetbus 5 series. Oke, yuk kita coba sekarang ke bagian atas. Kita langsung naik aja. Jadi untuk di bagian atasnya seperti ini, dia konfigurasi kursinya 22 dan untuk lover AC, kompartemen penyimpanan dan lain-lain sama seperti yang kemarin kita sudah review. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah Jetbus 5 double decker. Gimana menurut kalian? Apakah bagus? Nilai 1 sampai 10, Jetbus 5 double decker nilainya berapa? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita mau nyebrang, kita lihat double decker dari karoseri Laksana. Let's go, kita nyebrang. Ya, sekarang kita sudah berada di depan bus double decker buatan Laksana. Ini pertama kalinya juga Laksana mengeluarkan bus double decker dengan varian SR3. Dan yang kita lihat di sini adalah di bagian atasnya, ini topinya nyaris tidak ada. Jadi di bagian tengahnya ini cuman ada kayak apa ya, topi kecil, terus dia ada animate lampunya. Keren banget sih. Jadi memperlihatkan kalau bus ini adalah bus yang futuristik banget. Lampunya sama seperti lampu SR3 yang sudah beredar di jalanan ya. Jadi lampunya sama aja. Terus di bagian bempernya juga kayaknya sama aja ya. Nggak ada yang berubah juga. Tapi yang membuat aku terkesan adalah di bagian atasnya sih. Itu topinya tipis banget. Jadi benar-benar view buat penumpangnya sangat bagus. Terus spionnya ini loh yang aku suka dari SR3. Dia kayak bulan sabit gitu ya. Dan dia sampai atas gitu. Jadi keren sekali. Yuk kita ke bagian sampingnya yuk. Bagian sampingnya yang berubah nih, yang sepenglihatanku tuh ada di sini. Ini ada lampu di sebelah sini, terus sebelahnya ada tulisan limited edition. Ya mungkin karena jumlahnya terbatas untuk double decker, jadi ada tulisannya limited edition. Terus ada selendangnya di bagian tengahnya. Jadi kalau dari samping, ini bus kelihatannya kayak gagah banget, kayak serem banget dari samping tuh. Karena dibantu dengan si selendang yang berada di tengahnya. Terus juga di sini ada lagi selendangnya, dan di tengah sininya ada chrome-nya. Ini chrome apa kaca ya? Kayak kaca gitu sih. Nah, seperti itu. Sama seperti Adiputro, di sebelah sini itu dia kacanya dibikin agak mengecil karena di sebelah sini adalah slipernya. Karena bus ini miliknya PO Rosalia Indah, jadi di bagian depannya ini adalah first class. Tuh, bagian depan sini first class alias sleeper. Di bagian belakangnya ini kursi biasa atau yang kelas super top. Jadi Rosalia Indah banget. Bagian belakangnya super top, ada 6 kursi di bagian sini. Nanti kita masuklah ke dalam seperti apa. Kita ke belakang lagi, sama seperti Adiputro, di bagian sini tidak ada bagasinya karena diperuntukkan untuk penumpang. Bagasinya dia ada di bagian sini. Dan ini nggak kelihatan ada handle karena dia pakai sistem pneumatik. Jadi tinggal dipencet aja dari dashboard depan tempat kru, dia langsung terbuka dengan otomatis. Dibantu hidrolik tentunya. Dan lagi-lagi ada tulisan Ultimate Edition di bagian sini. Tuh, keren banget ya. Begini rodanya sudah memakai Alcoa juga. Ini nggak tahu nanti ketika sudah jalan apakah masih memakai velg Alcoa-nya atau tidak. Kita lihat aja nanti kalau sudah mengaspal ini bus ya. Seperti itu. Kemudian di bagian atas masih sama seperti double decker Laksana yang sebelumnya, masih ada garis biru yang memanjang dari paling belakang sampai ke paling
depan. Seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini ada yang berubah tentunya, yaitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu ada di grillnya. Ini grillnya jadi kayak terpampang jelas banget. AC-nya tuh lihat. Jadi kelihatan banget AC-nya. Lagi-lagi ada krum-krumannya di sini, entah krum-kruman atau kaca. Tuh, krum-kruman. Jadi grillnya ini lebar banget ya, besar banget. Jadi lebih galak banget lah ini bus dari belakang. Lampunya keren banget, sudah full LED semuanya. Dan di bagian atasnya ada yang berubah juga, yaitu ada animate lampunya juga sama seperti di depan. Kemudian di bagian samping dari atapnya itu juga ada lampunya lagi kayak lazy lamp gitulah ya. Tapi itu mantep banget. Ya seperti itulah di bagian eksterior dari bus double decker Laksana. Sekarang kita lihat tuh bagian dalamnya seperti apa. Let's go. Oke, yuk sekarang kita masuk aja ke bagian dalam dari double decknya Laksana. Jadi ternyata di sini tuh kita langsung disambut dengan pintu. Ini pintu pembatas antara yang super top dan first class sama yang atas, dan juga pembatas dengan toilet nih, karena di sini langsung bertemu dengan toiletnya. Tuh, toiletnya ya standar SR3 ya. Tapi bagus sih toiletnya. Cakep, dia ada aksen kayunya begitu, jadi terkesannya homey sekali. Yuk, kita masuk ke sini dulu yuk. Jadi di bagian sini tuh, ini kelas super topnya. Kelas super top, kursi ada 6 kursi di sini totalnya, 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Seperti biasa super topnya Rosalia Indah, kursinya menggunakan buatan dari Rimba Kencana seperti biasa ya. Ini apa nih? Oh ya, enggak. Terus juga kalau kita cobain duduk di sini ya, ini kursinya jumbo sekali. Kursinya besar sekali ini, enak. Terus juga di sebelah sini sama seperti Adiputro yang tadi. Di sebelah sini ada tempat untuk kaki, jadi footrest-nya itu kita langsung naikin aja ke sini kakinya. Tuh, kayak gitu, selonjorin. Terus juga ada AVOD-nya atau audio video on demand di sini. Dan kalau bis ini sudah dipastikan kalau nanti dia mengaspal atau sudah rilis resmi, ya speknya seperti ini. Karena ini memang sudah spek yang ready untuk dijalankan. Kalau yang Adiputro tadi kan kita masih belum tahu tuh, itu speknya yang nanti akan mengaspal seperti itu juga atau tidak. Seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian depannya, nah ini yang spesial. Ini adalah slipernya. Nah, tapi ini kita nggak bisa duduk di slipernya karena di sini dirantai seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa nyobain duduk. Tapi slipernya nih ya enak, Laksana ya. Terus di sini langsung ada bantalnya berwarna hitam. Nih, ada tulisan Laksana. Dan di slipernya ini, sini mas, tak iniin mas. Langsung aja dah. Ya, nih, mas tuh. Kameramen kita hari ini. Nah, ini slipernya seperti ini. Jadi ada view kacanya. Kayaknya yang sebelumnya tuh nggak ada. Ini AVOD-nya di sini. Jauh sekali AVOD-nya dari badan kita ya. Terus ada cup holdernya, masih sama juga nih seperti generasi sebelumnya. Ada cup holder di sini, 2, ada space lagi. Dan ada lampu bacanya nih. Ini lampu baca nih. Tuh, seperti itu. Jadi kalau malam kita mau nyari barang atau mau baca pakai lampu ini. Dan dia ada ininya nih, kayak ada stoppernya gitu. Jadi nggak kemana-mana lagi lampunya. Gitu sih teman-teman. Terus di bagian atasnya masih sama aja, ada Lega Light-nya, lampu-lampu yang bisa dirubah warnanya. Dan ini lower AC-nya baru nih teman-teman. Lower AC-nya dia baru tuh. Nah, jadi ada lampunya dan ada USB port-nya juga di sini. Wih, USB-nya ada yang Type-C. Tuh, ini menjawab keluhan kita sekarang yang memakai iPhone yang udah Type-C kabelnya, dan di sini ada nih. Tuh. Cakep sekali. Segitu teman-teman. Oke lah, seperti itu aja di bagian bawahnya. Nah, yang enak di bagian deck bawahnya dibanding dengan double decknya Adiputro adalah ini nih. Di sini headroomnya lebih luas. Kalau yang Adiputro tadi, headroomnya tuh di sini ngepres banget dengan tinggiku 175 cm. Kalau ini Laksana, ini headroomnya masih ada karena dia di bagian lower AC-nya itu dia bentuknya ngelengkung gini. Jadi di sininya rendah. Kalau aku berdiri di sini, nah ini kena nih. Tapi di bagian tengahnya, di bagian gangway-nya, ini lega nih bagian atasnya. Jadi kalau dengan tinggi seaku lewat sini, itu nggak perlu nunduk-nunduk. Kalau di Laksana, kalau di Adiputro tadi harus nunduk sedikit biar kepala nggak mentok si ductingnya. Jadi good nih kalau Laksana. Dia dibikin ngelengkung gitu. Keren. Jadi buat kita akses jalannya tuh enak banget kalau di bis ini. Nah.
Oke, siap. Mari Pak. Iya. Mari. Mas Arkannya lupa namanya. Dah. Ya, sekarang kita naik ke bagian atas atau deck atas dari double decknya Laksana. Bagian atasnya ini ternyata tadinya kan Rosalia Indah itu di bagian atasnya kan Executive Plus dengan konfigurasi kursi 2-2. Nah sekarang ternyata Rosalia Indah di double decknya ini dia memakai konfigurasi kursi yang sama dengan super top di bawah, yaitu 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Jadi di bagian atasnya sama aja nih seperti di bawah. Ini luar biasa sih. Ini terobosan baru dari Rosalia Indah. Dia kayaknya pengen ngubah semua bus double deckernya menjadi super top seperti ini kelasnya di bagian atasnya. Jadi enak banget. Ini biasanya kalau Executive Plus ya, itu kan kaki kita tuh kayak kena tuh di bagian depannya. Ini nggak ada tuh, jauh sekali jangkauan kaki kita dengan kursi di bagian depan. Luar biasa. Oke, jadi seperti itu aja sih di bagian atasnya. Perubahannya mungkin pada ini ya, bagian ductingnya nih kayak ada kotak-kotak tekstur gitu di bagian sini. Terus juga lampu-lampunya dia pakai lampu-lampu yang ini ya, lampu-lampu malas gitulah. Jadi ini lampu-lampu yang bikin kita tuh ngantuk gitu kalau di bus. Ambience di sini tuh enak banget. Ini Laksana pinter gimana caranya dia bikin penumpang tuh berasa di ruangan yang nyaman sekali. Oke, di bagian atasnya juga masih dengan bagasi yang sama. Kok berat banget ya. Nah, bagasinya seperti ini, kompartemen penyimpanan bagian atas. Jadi kalau kita bawa barang-barang yang kecil bisa ditaruh sini. Gitu teman-teman. Oke, yuk sekarang kita turun. Sekarang kita sudah berada di double deck yang ketiga atau yang paling terakhir. Ini adalah double deck miliknya karoseri Tentrem. Nah, dibanding dengan double decker sebelumnya, ini tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Paling perubahannya terjadi di lampu. Yang sebelum itu lampu sennya nggak ikut main juga di sini. Yang sekarang lampu DRL dan sennya ada juga di sebelah sini. Terus sama aja di bagian topinya juga masih sama aja seperti double decker Tentrem yang sebelumnya. Jadi di bagian luarnya tidak terlalu banyak perubahan untuk double decker Tentrem ini. Tapi di bagian dalamnya ada perubahan. Bagaimana? Nanti kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita ke bagian sampingnya dulu. Di bagian samping dari bodi Tentrem Avante D2 ini sedikit ada perubahan, yaitu di bagian selendangnya. Lagi-lagi selendangnya dibikin lebih mewah karena dia ada chrome-nya di sana dan ada teksturnya mengotak-ngotak di bagian situ. Di bagian bawahnya juga ada chroman lagi dan chrome-nya ini melintang dari sini sampai ke kaca belakang yang di tangga itu. Jadi luar biasa. Jadi perubahan-perubahan minor-minor tapi membuat bodi ini menjadi lebih manis. Ya, seperti biasa bus double decker pada umumnya tidak ada bagasi di bagian bawahnya. Kalau Tentrem bagasinya ada di bagian sini dan ini ada handle-nya tapi kayaknya nggak bisa dibuka juga sih. Ada ada 3 bagasi, sorry. Ini bagasi, ini bagasi, ini bagasi. Jadi ada 3 bagasi di bagian sebelah sini. Seperti itu teman-teman. Dan ini liverynya cakep ya. Jadi Tentrem pas Gias ini dia pengen menunjukkan pulau-pulau yang berada di Indonesia, pulau-pulau besar yang berada di Indonesia. Kalau yang double decker ini dia tulisannya Papua. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia, bla 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 bla. Titik tertinggi puncak Jaya Wijaya dan lain-lain. Jadi dia memang lagi menunjukkan kalau pulau-pulau Indonesia itu besar-besar dan bagus-bagus. Jadi luar biasa Tentrem ya. Tahun ini konsepnya bagus banget. Seperti itu, kita ke bagian belakang yuk. Bagian belakangnya ini sayangnya tidak terlalu banyak perubahan atau bisa dibilang kayaknya nggak ada perubahan dibanding double deckernya Tentrem di versi sebelumnya ya. Kayak sama-sama aja sih di bagian belakangnya. Apa kira-kira bedanya? Iya sih, kayaknya tidak ada sih. Paling itu chrome di bawah kaca, tapi kayaknya sebelumnya juga ada deh. Nah, jadi kalau di bagian luarnya ya seperti itu sih, tidak ada perubahan yang begitu kelihatan di sini. Jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam aja. Kalau di dalam ini ada perubahan yang kelihatan banget. Let's go, kita masuk ke dalamnya dan di sini kita langsung disambut dengan tempat yang luas sekali dibanding dengan karoseri lainnya. Tentrem ini di bagian pintu masuknya paling luas. Terus juga di sini ada kompartemen penyimpanan yang besar. Mungkin di sini nantinya akan ditaruh kayak minibar gitu ya, dispenser dan lain-lain. Ini ditaruh di sini nih karena space-nya besar. Terus di bagian sini langsung bertemu dengan toiletnya. Wih, ini toiletnya baru ini desainnya.
Keren sekali, full dengan aksen kayu, jadi mewah sekali toiletnya ya. Oke, ini toiletnya langsung baru. Kita lihat di bagian sini. Jadi di bagian sleepernya ini dia mengadopsi sleeper yang bukan double deck. Jadi priority class atau yang sleeper yang biasa itu yang Harapan Jaya pernah aku naikin memakai sasis Scania K360, diadopsi ke sleeper yang double deck seperti ini, dan ini keren sekali bagian dalamnya ya. Berasa lagi di luar angkasa seperti itu. Dan ini di bagian tempat duduknya ini sudah memakai elektrik semua. Dia sudah elektrik ya. Ini untuk naikin dan turunin kursi. Dia sudah memakai tombol. Terus ada power outlet di sini. Apa namanya? Kayak di rumah gitu ya, colokan kayak di rumah. Terus ada 2 USB slot di bagian sini. Dan juga ini ada 2 cup holder di sini. Tuh. Dan ini posisi kakinya. Ini lega sekali. Terus ada audio video on demand-nya di sebelah sini, di atas. Jadi dia paten, tidak bisa diapa-apain. Nah, ini nih untuk lampu di sini. Tuh. Nah, lampunya terang banget ya. Jadi kalau kita malam-malam mau nyari apa-apa tuh dibantu dengan lampu ini. Ini lower AC-nya dan ada lampu lagi di sini. Tuh. Jadi banyak sekali lampu di sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini dia sebenarnya nggak tembus, cuman ini kayaknya nggak rapi ya di ujungnya itu ya. Jadi masih ada celah di sini. Kenapa nggak ditutup sekalian aja ya? Seperti itu. Dan di bawah ini dia ada 6 kursi sleeper. Dan nggak enaknya kalau di bagian paling depan itu kita naik seperti ini. Gitu. Terus di bagian bawahnya ini untuk penyimpanannya. Jadi kompartemen penyimpanannya ada di bagian bawah bagasinya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Nah, tentrem di bagian atas ini gangway-nya agak sempit kalau kita dari tangga karena dia kursinya di bagian kanannya ada 2 ya. Sama seperti Rosalia Ida tadi, dia konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Kursinya juga memakai kursi buatan Rimba Kencana. Nah, yang berubah di sini adalah di bagian ini nih. Jadi karena banyak sekali komplain dari orang-orang mengenai bagasinya tentrem, jadi ini dirubah dan sekarang buka bagasi tentrem tuh mudah sekali tuh. Jadi ini dirubah di bagian sini nih, pegangan untuk nariknya. Jadi sekarang buka bagasi tentrem udah enak banget, nggak kayak generasi sebelumnya yang susah banget, tangan kita tuh mesti kejepit dulu buat buka bagasi bis buatan tentrem. Sekarang udah enak banget nih, tuh. Luar biasa. Terus juga sekarang tentrem ada pegangannya nih. Jadi kalau kita berjalan di atas bus ini, itu kita nggak usah pegangan si kursi karena itu akan mengganggu orang yang duduk di kursi itu. Sekarang kita bisa pegangan yang ada di sini, ada relnya buat pegangan. Di sini berubah nih, ada teksturnya sekarang di bagian sini. Kalau dulunya kan nggak ada ya, langsung mulus aja gitu. Ini ada teksturnya. Tuh, jadi kalau dipegang ini kayak ada gerinjel-gerinjel gitu. Gitu sih teman-teman. Nah di bagian paling belakangnya ini ada perubahan yang baru aku lihat di bus ini, yaitu pertama itu di bagian belakang sini. Ini aku kira tadi adalah tempat istirahat kru, ternyata bukan ya. Di sini tuh kayak ada 2 kotak yang besar. Ini menyalurkan angin dari si AC yang ada di bawah sini. Jadi kalau double decker kan AC-nya ada di atas mesin, ada di bawah sini persis. Jadi ini mengaliri udaranya kayaknya ya dari bawah ke atas. Tapi ini space-nya terlalu besar sih. Tadi aku kira ini adalah tempat istirahat kru, ternyata bukan. Dan ini dia dikunci juga. Tuh ada kuncinya. Kemudian di sini juga ada smoking area. Nih dia. Tuh. Smoking areanya ini dia besar dan bisa duduk 2 orang di sini. Kemudian juga smoking areanya ada lampunya di sini. Tuh lampunya terang, sudah LED dan ada AC-nya juga. Jadi kalau kita ini lagi merokok gitu ya, teman-teman yang merokok bisa merokok di sini dan masih tetap karena tetap ada AC-nya di sini. Dan untuk asbaknya ada di sini nih asbaknya, jadi jangan buang abunya keluar karena di sini kan ada kaca yang bisa dibuka, jadi jangan buangnya keluar, buangnya tetap di sini aja dan nanti tinggal dibersihkan oleh kru yang bertugas. Jadi seperti itu. Smoking areanya enak, ini mengingatkanku dengan smoking areanya double deckernya Lorena waktu pertama kali rilis dulu. Seperti ini. Putra Mulia juga dulu, tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, good. Bagus. Bahkan di smoking areanya juga tidak di downgrade.
di bagian dindingnya ini masih tetap ada tekstur yang menyambung dari depan sampai ke belakang. Kursinya juga enak loh, padahal ini smoking area. Dan sebenarnya kalau smoking area dibikin senyaman ini, takutnya orangnya bakal lama di sini jadi dan nggak mau gantian. Jadi tapi tetap oke sih. Mungkin PO bus dari pemilik bus double decker ini pengen membuat kenyamanannya itu sampai ke setiap bagian dari busnya. Makanya di bagian sini juga tetap nyaman, tetap ada aksen kayunya, dan kursinya juga bagus. Oke. Jadi seperti itulah kita melihat 3 double decker yang berada di event Gias 2023. Mohon maaf videonya agak berantakan karena susah sekali ya nge-review ketika lagi pameran gini karena rame banget orang-orangnya. Kita juga nggak bisa full akses di setiap bagian dari busnya dan juga ngejelasinnya juga jadi agak sulit karena konsentrasinya kemana-mana. Baru ngejelasin bentar ada orang datang, ngejelasin bentar ada orang datang, jadi ya agak berantakan. Tapi overall kalian bisa lihatlah bagaimana bus double decker tersebut. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman? Manakah bus double decker terbaik pada event Gias 2023? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.